Kayak kemarin, Nah, udah selesai hmm, doc iya, Google-nya. bisa ya kemarin ya Mas Nicholas ya. Oke, sebentar. Ya, nah ini kita akan bahas lagi materi berikutnya ya. Jadi saya akan jelaskan ulang lagi untuk toolnya. Mungkin nanti teman-teman ada yang lupa atau mungkin tidak tahu fungsi dari tool tersebut. Nah, nanti saya akan jelaskan. Kalau modul belum ya teman-teman, nanti saya sudah buatkan modul untuk teman-teman HSPG, cuman akan saya kirim mungkin pas menjelang ujian saja. Jadi kita akan bahas satu persatu ya isi dalam modulnya itu. Kemana dia ya? Materinya. Bentar. Oke, sambil saya buka untuk program Microsoft Word-nya ya. Teman-teman boleh sambil dibuka Microsoft Word-nya masing-masing. Mister, Ya, terus apa Mister? gimana Mas Nicholas? Katamu itu. Zoom ya Mister. Belum nampil ya? Bentar, bentar ya. Mas Nicholas boleh sambil buka aplikasi Microsoft Word-nya ya. Jangan sampai salah. Nanti ini bukan desain grafis ya. Oke, sebentar. Oke, saya share screen. Oke, nah ini kalau punya saya itu menggunakan WPS, jadi sama saja ya teman-teman. Bentar, ini masih reload. Ya, sudah bisa terlihat belum ya? Terlihat, Mister. Iya, oke. Sebentar, masih reload ini. Baik. Oke, sambil saya buka yang lain dulu. Ya, oke. Ya, teman-teman mungkin di sini ada yang mau bertanya terkait dengan aplikasi Microsoft Word ya. Silahkan. Kalau Mister, ini kan ya. gambar-gambarnya saja. Gimana? Ini apa Mister? Ini Bentar. kau pakai Word. Pakai Word. Mas Nicholas bisa buka Microsoft Word-nya. Micros. Ya. Oke.
Aku. Nah, kira-kira Mas Nicholas, kalau misal pas baru pertama kali membuka Microsoft Word, di situ ada kendala nggak? Misal ada yang nggak tahu menunya gitu, boleh ditanyakan. Aku nggak punya Microsoft Word. Hah? Poso. Lah kemarin ngirim tugas itu pakai apa? Ayo. Ngirim yang kemarin. Pakai Word 2016. Oh iya, ya boleh boleh pakai yang Word 2016. Oke ya, sebentar ini masih relate lagi. Ya, teman-teman yang lain juga boleh sambil buka. Nah, jadi saat kita kemarin dari awal pertemuan sampai sekarang itu kan sudah buat macam-macam ya. Kemarin ada surat apa? Ada pengumuman, kemudian ada juga teman-teman memasukkan tanda tangan. Terus apalagi ya kemarin ya, masih ingat nggak? Termasuk screenshot. Oke, termasuk screenshot juga. Kemudian teman-teman membuat kop surat, kemudian jarak ya, pengaturan jarak. Nah, nanti teman-teman juga harus ini nih, sambil hafalin di bagian tombol alternatif. Nah, nanti waktu itu sepertinya sudah saya kirim ya untuk ini, misal mau copy gitu. Eh, tombol alternatifnya apa? Kemudian kalau mau print, misal Ctrl P seperti itu. Udah belum ya kemarin ya? Oke, ini sambil review tugas yang terakhir kemarin, rata-rata teman-teman sudah bisa ya untuk screenshot bagian-bagian dari tool ini. Jadi teman-teman saat memasukkan atau mengcrop, nah itu pastikan nanti sesuai ya. Kemarin ada yang penjelasannya apa, tetapi ternyata yang di screenshot beda seperti itu. Jadi ini yang saya kirim ke teman-teman itu di bawahnya adalah penjelasan. Jadi ini screenshot gambarnya, kemudian di bawah itu adalah penjelasan dari screenshot yang di atasnya. Gitu. Jadi misal contohnya ini ada istilah menu. Nah, ini digunakan dalam Microsoft Word mempunyai pengertian hampir sama dengan pengertian menu. Nah, ini ada namanya toolbar juga. Nah, bagian toolbar itu yang ada seperti ini. Ada ukuran, ada font text, rata kanan kiri, dan lain sebagainya. Oke, kemudian kalau di rumah ini teman-teman punya printer nggak ya kira-kira? Jadi kayak hasil karyanya coba di print gitu. Nah, misal di rumah punya printer itu boleh loh teman-teman coba buat printer di rumah. Jadi kayak hasilnya itu nanti sesuai nggak sama yang terdisplay di laptop atau PC-nya masing-masing.
Itu. Jadi per lembarnya gimana, kemudian nanti geser atau enggak. Nah, boleh dicoba-coba. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, ini saya lanjut ya. Teman-teman terkait dengan penyimpanan. Nah, kemarin teman-teman masih ada yang bingung nih. Ini formatnya apa? Penyimpanannya seperti apa? Nah, teman-teman, nanti silahkan untuk penyimpanan saat kalian itu menyimpan dokumen. Misal ada perintah untuk menyimpan format PDF gitu ya. PDF itu kan sudah tidak bisa dirubah-rubah ya. Berarti teman-teman harus punya file originalnya. Nah, file originalnya itu adalah doc atau biasanya di situ docx seperti itu. Docx ya, doc dokumen. Jadi nanti pas menyimpan, ini kan klik menu nih. Klik menu, kemudian nanti akan muncul save as. Nah, ini misal filenya kalian ya yang mau disimpan. Kemudian klik save as, maka nanti akan muncul pilihannya. Nah, sebentar. Kita lihat dulu. Ya, ini selalu dan sering berulang saya sampaikan. Bedanya save dengan save as ya. Nah, kalau save as itu menyimpan dengan nama file baru. Nah, nanti di bagian saat kita udah klik save as, maka nanti akan muncul folder atau file ini mau disimpan di mana gitu. Nah, contoh saya akan simpan di folder Microsoft Office. Nah, kemudian untuk nama file, nah ini sudah sesuai. Kemudian untuk file tipe. Nah, ini file tipenya ada banyak sekali. Teman-teman bisa menyimpan dengan berbagai format. Nah, misal untuk dokumen ya docx ya. Jadi formatnya docx doc ya, Microsoft Word dokumen ini. Nah, tetapi kalau teman-teman sudah punya yang file doc-nya, kemudian kalian mau ngirim format PDF ke komputer, berarti nanti disimpan lagi dengan menggunakan formatnya PDF gitu. Jadi yang PDF itu sudah tidak berubah, ya bisa dirubah. Jadi misalnya ada revisi atau mungkin nanti ada kekurangan gitu. Misal ada yang perlu diperbaiki seperti itu. Oke, terkait penyimpanan saya rasa tidak masalah ya, teman-teman. Nah, ini sudah ada di dalam modulnya nanti ada seperti ini, langkah-langkah atau cara operasiannya. Kemudian menutup jendela Word. Nah, ini sudah sering sekali. Teman-teman bisa mengklik pilih jendela Microsoft Word atau pilih menu ini ya, menu. Kalau punya saya ada menu seperti ini, kemudian klik exit. Nah, ini yang bagian bawah. Tetapi atau teman-teman juga bisa langsung klik icon X atau close window pada window-nya ini tampilannya. Nah, yang bagian pojok kanan atas yang warna merah. Nah, sebelahnya ini untuk memperkecil, kemudian sebelahnya untuk meminimize. Ya. Nah, di sini juga sudah ada gambarnya. Kemudian mengedit teks. Nah, ini saat teman-teman nanti mulai mengetik dan juga mengedit, biasanya kan ada pengaturan spasi ya, spasi. Nah, spasi itu teman-teman langsung klik aja tombol space seperti biasa. Kemudian kalau misal nanti ada yang salah ya tinggal diklik back tombol delete ya. Nah, untuk menghapus karakter ke kanan kursor. Teman-teman juga bisa menggunakan backspace. Nah, backspace itu untuk menghapus satu karakter ke kiri kursor. Nah, ini. Jadi bedanya backspace dan juga delete ya. Kalau backspace itu nanti kita menghapus dari misal tombol kedip-kedipnya ini ada di sebelah kanan seperti ini, maka nanti kalau misal diklik backspace dia akan menghapus ke kiri.
arahnya ke kiri, set gitu. Tetapi kalau delete, yang ada di bagian pojok kanan atas, biasanya di tombol itu ya, itu menghapus karakter ke kanan kursor. Nah, kemudian yang paling penting ini, berikutnya ada melakukan pengulangan dari teks yang baru. Ini tombol undo sama redo ya. Teman-teman juga sering menggunakan tombol undo redo. Jadi misal teman-teman nanti ternyata sudah mengetik kemudian tidak jadi, nah itu nanti tinggal diklik tombol undo. Atau nanti ternyata oh jadi nggak jadi dihapus deh, berarti ditekan redo gitu ya. Jadi yang anak panahnya ini. Sebentar sambil saya tunjuk. Nah, ini ya tombol undo redo dia ada di sebelah atas. Nah silakan coba dicek. Kira-kira ada nggak di situ gitu. Oke. Kemudian ada lagi untuk menghapus teks yang baru saja Anda ketik. Nah ini dengan cara Eraser ya atau backspace. ya backspace. Ya. Atau bisa juga pakai tombol Ctrl Z Mas Nicholas. Nah, jadi ini Tombol set. ya. Ctrl plus Z. Jadi nanti ditekan keyboard Ctrl, kemudian diikuti tombol Z. Nah, ini. Boleh dicoba. Aku coba, Mister. Oke. Nah, ini cukup mudah. Iya. Gimana? Kira-kira mudah pakai tombol keyboard atau delete biasa? Menyesuaikan fungsinya ya. Oke. Saya lanjut lagi. Di sini ada mengcopy atau menyalin teks ya. Jadi di sini menyalin teks. Biasanya di klik kanan copy gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan pilih menu edit kemudian copy. Nah, copy dengan cara Ctrl plus C ya. Jadi klik tombol Ctrl kemudian diikuti dengan keyboard C. Nah, itu artinya copy ya, C, copy. Kemudian saat teman-teman sudah mengcopy itu, kemudian mau dipastekan ke lembar berikutnya atau mungkin di bawahnya. Itu dengan mengklik tombol edit paste, klik kanan ya, paste, atau teman-teman bisa menggunakan tombol alternatif Ctrl V. Ya, nih Ctrl V. Silahkan bisa dihafalin ya. Nanti kalau udah terbiasa, biasanya lebih nyaman pakai tombol alternatif karena lebih cepat. Kemudian berikutnya tadi delete sudah. Ada mengcut paste atau memindahkan teks. Memindahkan teks ini bisa teman-teman blok dulu teksnya, misal di blok seperti ini, gini. Kemudian bisa juga di cut, klik kanan cut, atau teman-teman bisa menggunakan, nah ini yang ada tanda guntingnya, atau teman-teman bisa menggunakan Ctrl X ya. Jadi tombol Ctrl kemudian diikuti X, keyboard X, kemudian di paste. Nah, paste tadi Ctrl V. Nah, ini nanti besok ini bakal masuk ke kuis juga ya. Jadi teman-teman hafalin tuh tombol-tombolnya. Kalau di sini udah ada yang pernah kuis pakai Kahoot belum ya? Teman-teman. Dari ke-17 siswa. Nah, besok kita kuisnya menggunakan Kahoot. Jadi nanti online, teman-teman dari situ seperti biasa. Kemudian nanti saya akan berikan kodenya, teman-teman persiapan buat menjawab seperti itu. Nah nanti kisi-kisinya ini ya, kira-kira tombol-tombol alternatif, kemudian pengertian atau istilah tentang
tool yang ada di Microsoft Word-nya. Berikutnya ada lagi mengubah jenis dan bentuk font. Sudah bisa ya ini ya. Teman-teman cukup mudah. Mengubah font, kemudian ukuran huruf, tebal, miring, underline. Nah, ini udah sering saya ulang-ulang. Memilih gaya tampilan atau font style ya, kemudian membuat garis bawah atau underline sudah juga. Menentukan warna huruf kemarin sudah, teman-teman juga saat ngirim tugas sudah sesuai. Nah, yang terpenting adalah mengatur paragraf. Nah, ini loh, jangan sampai teman-teman lupa ya. Saat sudah mengetik atau sudah membuat sebuah proyek, membuat sebuah ketikan gitu. Nah, ini ada namanya format paragraf. Nah, paragraf itu misal per paragraf atau per sub materi yang sudah kita ketik. Misal bagian pembuka, kalimat isi, kemudian yang terakhir ada kalimat penutup. Nah, itu per paragraf. Maksud saya itu. Jadi diedit per paragraf. Nah, entah nanti diedit di bagian rata kanan kirinya, atau nanti di set diatur bagian rata kanannya, seperti itu. Tapi yang jelas, saat teman-teman membuat sebuah dokumen, biasanya wajib banget nih, kanan kirinya lurus seperti ini ya. Nah, ini contoh. Termasuk surat menyurat juga. Kecuali kalau misal nanti surat menyuratnya itu tidak sampai ujung sini, seperti tanggal, waktu, tempat. Nah, berarti kalau itu tidak masalah. Misal mau diatur formatnya rata kiri seperti ini, itu tidak masalah. Kemudian, nah ini mengatur perataan teks dalam paragraf. Nah, ini sudah sering-sering saya ulang-ulang ya. Di sini ada rata kiri, rata kanan, rata tengah, dan rata kanan kiri. Nah, ini teman-teman harus bisa membedakan. Nah, gambarnya kurang lebih seperti ini. Oh tahu itu yang itu. Itu bisa buat body, heading, executive, ini font size dan size. Iya, benar. Nah, ini ya. Ini yang ini, Mas. Yang rata kanan kirinya. Ya, yang itu. Oh. Yang bisa buat desainnya Ah. miringnya left, center, Oke. like right, Ya. justify. Ya, justify. Oke. Nah, sebelahnya, nah ini ya, ikonnya sudah terlihat. Nanti di situ juga ada tuh di wordnya masing-masing. Oh ya, untuk absen, sebentar, ini saya kirim lagi ya. Untuk absen, saya kirim ulang karena tadi saya kirim di kolom chat. Oke, silakan yang baru masuk boleh mulai isi presensinya ya. Oke, nah ini sudah ada penjelasannya. Jadi ini besok teman-teman dapat modul ini. Boleh kalau misal nanti ada yang lupa, kemudian mau dibuka lagi juga boleh. Oke, saya lanjut lagi. Berikutnya ada mengatur indentasi ya. Nih margin. Kalau ini lebih ke misal teman-teman sudah milih nih margin kanan kirinya. Nah, jadi di sini ada pilih dan klik menu format, paragraf, atau kotak dialog yang akan ditampilkan. Kemudian teman-teman klik tab indent atau spacing. Nah, ini yang paling penting. Kemudian pilih menu indentation. Indentasi. Hampir sama ya. Hanya saja ini pengaturannya bukan menggunakan icon tetapi menggunakan menu. Kemudian ada lagi
first line. Nah, jika indentasi kiri hanya untuk baris pertama saja. Nah, ini menyesuaikan. Kalau teman-teman nanti ngeblok yang bagian awal saja, berarti nanti yang akan berubah atau yang akan terindentasi itu bagian huruf awal saja. Oke. Mengatur jarak dan spasi. Nah, ini yang paling sering-sering saya ulang-ulang juga. Biasanya tugasnya itu hanya 1 lembar. Tetapi ternyata teman-teman ada yang buat lebih atau bahkan jadi 2 lembar gitu. Nah, gimana cara memperingkas atau biar bisa jadi 1 lembar saja. Nah, itu bisa jadi antara ukuran fontnya atau bisa juga pemilihan fontnya ya, pemilihan font. Bisa jadi jaraknya berbeda dengan yang dicontoh. Gitu. Kemudian ada pilih atau tempatkan titik sisip pada paragraf yang akan Anda format. Nah, ini. Kemudian yang kedua, pilih dan klik menu format paragraf pada kotak dialog yang akan ditampilkan. Kemudian indent lalu klik spacing. Nah, kemudian ada di sini line spacingnya. Nah, ini ya. Untuk pengaturan atau yang ada di daftar pilihan line spacing. Nah, biasanya di sini ada single atau untuk jarak spasi 1. Kemudian ada juga kadang sering ada surat yang ukurannya 1,5 jaraknya. Nah, nanti kita lihatnya dari sini nih. Nah, ini. Ini yang saya tampilkan sekarang itu jaraknya 1,5. Nah, maka jarak antar barisnya ini lumayan jauh. Berbeda dengan yang jaraknya 1,0 ya. Ini di blok seperti ini. Kemudian dipilih 1 misal. Nah, maka dia akan berbeda dengan yang 1,5. Gitu. Ini disesuaikan. Saya kembalikan lagi. Saya Ctrl Z, maka dia akan kembali lagi ke pengaturan yang awal tadi. Mengatur ukuran kertas atau orientasi percetakan. Nah, ini biasanya di awal sih kalau teman-teman itu akan membuat atau mengatur sebuah project ya. Nah, biasanya di situ kan diatur ukurannya apa, paper size-nya, menggunakan legal letter atau A4 seperti itu. Nah, biasanya di sini sudah ada ukurannya atau teman-teman malah bahkan hafal ya bagian marginnya, ini boleh langsung diinputkan secara manual. Seperti ini. Iya. Nah, di sini sudah cukup lengkap langkah atau caranya saat teman-teman mau mengatur itu. Oke. Pengaturan margin, mencetak dokumen. Nah, ini kita misal sudah menuju ke mencetak dokumen. Nah, ini tidak wajib. Jadi saat teman-teman di rumah itu memiliki printer, punya printer di rumah gitu ya. Boleh di print tugas-tugasnya, dicoba. Kira-kira sesuai enggak dari yang teman-teman ketik sama di print-printan gitu. Jadi aku kan tidak punya print. nggak punya di rumah. Print code untuk persegi. Beli. nggak punya berarti nggak usah mas. Gitu. Jadi saya kasih tahu aja ya pengaturan yang ada di printer ya. Ya, misal nih dokumen yang Mister tampilkan sore hari ini mau di print. Nah, ini tombol alternatifnya apa? Ada yang tahu nggak? Tombol alternatif mau ngeprint. CTRL dan P. Oke, CTRL-P ya. Oke, nanti kita munculnya seperti apa? Coba sebentar. Ini saya CTRL-P. Ctrl P ya. Bentar, nggak mau muncul, Mas. Bentar. Oh, sudah. Oke, ini ya. Di sini sudah muncul menu print. Nah, biasanya saat mau memprint, kita harus tahu dulu printer apa yang kita pakai. Misal mereknya ada merek Canon.
atau mungkin ada yang mereknya Epson ya. Serinya berapa? Nah, biasanya dia akan muncul di bagian nama. Nah, ini. Karena di sini tidak saya sambungkan ke printer, maka di sini tidak muncul nama printernya. Gitu. Nah, kalau sudah, kemudian di sini ada status. Nah, status itu printernya udah dinyalakan atau belum, nanti akan muncul di bagian status. Misal printernya udah siap atau sudah di-on-kan, berarti di situ nanti statusnya ready. Nah, ini bagian sininya. Gitu. Kemudian yang paling penting lagi adalah jumlah page atau kita mau berapa kali ngeprint. Misal dalam sekali ngeprint kita ada 10 lembar. Nah, 10 lembar itu mau berapa kali ngeprintnya? Misal mau dibuat 2 kali. Berarti nanti totalnya 20 lembar. Nah, pastikan nanti kertasnya juga 20 lembar atau lebih seperti itu. Nah, nanti di bagian sini number of copy ini silahkan dipilih 2. Bukan 10 ya. Nanti kalau 10 jadi 10 kali 10. Jadi lebih. Jadi 100 kan Ustaz. Oh, jadi 100. Iya. Oke. Untuk nama tolong nama yang ada di Zoom nanti diganti nama asli ya. Jadi biar mempermudah untuk presensi. Nanti saya screenshot. Oke. Kemudian ada page rank ya. Di sini kira-kira yang mau kita print itu semua file atau semua lembar yang 10 tadi atau hanya beberapa. Misal kalau teman-teman nanti hanya halaman 1 sampai 3, berarti nanti dipilihnya bukan yang all, tetapi pilihnya page. Kemudian silahkan langsung diketik 1 sampai 3. Seperti ini. 1 sampai 3. Nah, ini artinya yang akan terprint adalah 1 sampai 3 saja. Gitu. Tunggu, Mister. Ya, oke. Ini Jermanmu. Kenapa? Sini tidak ada pack. Nah, ini. Mana mau print kan? Iya. Kalau nggak ada printnya berarti ya nggak bisa, Mas. Nggak muncul itunya, printer. Kemudian ada lagi sudah ya, ini yang paling sering. Coba teman-teman boleh sambil diklik properties. Nah, ini properties itu pengaturan dari printernya. Itu dapat dari mana, Mister? Gimana caranya? Apanya? Ini. Bentar. Yang mana? Caranya. Caranya tadi Ctrl P. Fotonya, lalu pack. Ada tulisan packnya. Udah muncul ke menu print. Oh ya, untuk layout, di sini di properti untuk printernya memang tidak banyak pilihannya karena ini tidak nyambung ya ke printer. Apabila nanti teman-teman ini nyambung ke printer, maka nanti akan muncul seperti pengaturan warna, kemudian kualitas kualitas printernya seperti itu. Oke, untuk print kira-kira teman-teman ada yang mau ditanyakan? Aku rasa tidak ada. Ya, sangat mudah ya. Nanti silahkan bisa dicoba ya.
Yang lainnya silakan kalau ada pertanyaan boleh. Sir, Ya, buat suratnya gimana? itu dikerjakan di sini. Iya, sebentar. Untuk tugasnya ya, berarti lanjutan yang kemarin. Karena teman-teman sudah buat nanti bisa ikuti untuk tugasnya. Ini saya lanjutan yang kemarin ya. Nanti saya kirim screenshotnya lagi ya. Sebentar. Kemarin sampai menubar ya. Oke, berarti ya. Ini nanti saya kirim lagi screenshotnya. Jadi ini kelanjutannya. Teman-teman nanti sama untuk tugasnya. Screenshot untuk toolsnya ya. Jadi misal nih contoh di sini ada membuka file yang sudah tersimpan. Nah, di sini nanti udah ada alurnya, kemudian teman-teman sambil screenshot bagian menunya yang mana gitu. Nah, di sini sudah ada contohnya. Nanti teman-teman tinggal sesuaikan saja, tinggal disamakan. Bentar, ini sambil saya kirim aja ya. Ada 2 lembar lagi seperti kemarin. Ya, akan saya kirim di grup ya. Jadi sama ini nanti seperti ini. Kemarin sudah jadi sampai 1, 2. Berarti sekarang menampilkan dan menyembunyikan ribbon dan juga membuka dokumen baru. Oh, ada 3 ternyata. Ada 3 lembar ini. Tapi cuman screenshotan ya, nggak apa-apa ya, 3 lembar ya. Ya. Oke. Membuka dokumen baru. Sama membuka dokumen yang sudah ada, kemudian membuka dokumen yang sudah tersimpan, sama melakukan pin dokumen atau pin dokumen itu maksudnya nanti disimpan tetapi nanti di pin itu ditampilkan di paling atas atau ditandai seperti itu. Oke, ini dia. Oke. Ya, saya kirim di grup WA ya. Silahkan bisa sambil dicek. Ya, untuk teman-teman yang Bandung ini juga saya kirim di WA. Bentar, ini yang teman-teman Jogja dulu. Membuka dokumen baru. Salah. Bentar. Ya. Oke, ada 3 lembar. Tapi ini cuman gambar-gambar semua, jadi sangat simpel. Untuk teman-teman yang lain, apakah masih ada kendala buat yang kemarin belum mengikuti? Mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh. Gak ada, Mister. Ya, Mas Nikolas aktif soalnya, jadi enggak. Pulang, bisa pulang.
Iya. Oke, sudah ya, sudah saya kirim di grup. Di situ membuka dokumen, kemudian melakukan pin dokumen. Oke, sampai situ aja. Oke, sudah terkirim semuanya. Oh ya, buat yang belum absen, silakan bisa segera absen ya. Nah, itu sudah ada 3 lembar. Ya, oke, silakan sudah bisa dibuka. Sama, itu seperti kemarin. Mister, dikerjakan atau lihat, Mister? Ya, Dikerjakan atau lihat aja? dikerjakan. Yang saya kirim di WA. Bisa ya, Mister? Oh ya. Batasnya seperti biasa ya, sebelum pertemuan berikutnya. Jadi masih ada banyak waktu, tapi Pusing, bukan Mister. berarti teman-teman menunda ya. Nanti kalau ada setelah ini misal tidak ada kelas, boleh lanjut dikerjakan. Tulis semua, Mister. Ya, Dari atas sampai bawah, apa bawah sampai atas? bentar. Ini tadi kan ada 3 ya. Itu Ya, udah urut dari atas ke bawah berarti Mas. oke. Terima kasih, Mister. Ya, sama-sama. Terus bentar, yang Bandung sebentar saya kirim. Mister, berarti itu di screenshot juga, Mister. Iya, sama. Seperti yang itu kan gambarnya itu. Nanti dipilih bagian mana yang di screenshot gitu. Kok nyaman, tak, Mister? Tugasnya mah Kenapa? susah banget. Nah, itu cuma sedikit ya. Itu kan kalau ngetik 10 jari gitu paling cuma 10 menit jadi. Nah, saya cuma 5 jari, Mister. Cuma 5 jari. Iya, iya. Ya, nggak apa-apa. Kan waktunya 1 minggu. Lama. Yang kiri itu nggak usah digerakin, Mister. Oh iya. Ya, kemarin aja selesai kok. Bisa, bisa. Ya. Ya, itu kan cuma 2, Mister. Siap, siap. Oke, yang lainnya kalau ada yang mau bertanya boleh silahkan. Vokasi IT Bandung ini ya. Kapan sih, Mister, liburnya, Mister? Kenapa? Libur semesteran kapan sih? Libur semesteran. Libur semesteran masih lama, masih bulan depan. Bulan depan tuh, Mister? Bulan November, Oktober. Desember, Januari, atau Februari, Mister? Oktober.
Masih lama. Nah, Kan Oktober tiap hari tuh udah libur, tiap hari di rumah kan. bener lagi ya Mister. Oktober tuh. Ya, Sekarang 27 kan. 3 hari aja. 3 hari lagi dah tanggal 30. iya. 4 hari tanggal 1. Jumatnya kan tanggal 1 Mister. Ya. Ya, jadi tugasnya diketik ulang ya, teman-teman. Diketik ulang sesuai dengan urutan, kemudian tambah screenshot, konteksnya pilih ini apa ya? Kalibri ya. Ukurannya Apa yang aku maksud ini? iya, Yang sudah iya. ini yang aku maksud dikerjakan. Iya, 3 lembar. Mister, dikasih keterangan aja Mister di grup Mister. Iya, saya kasih. Bentar. Konteksnya kalibri atau apa gitu. Teksnya Kalibri ya. Sebentar, ini saya ketik dulu ya. Konteksnya. Masalahnya kalau TIK nggak pernah nyatet Mister. Nggak pernah apa? Nggak Nyatet. pernah nulis Iya, enggak. buku. Ini ngetiknya pakai komputer semua. Konteks Kalibri ukuran 11 atau 12 ya. Nanti silahkan dikira-kira. 11 aja Mister. Nanti kalau terlalu kecil berarti nanti di 12 ya. Untuk judul kalau nggak salah 12 tebal. Kemudian jaraknya 1,5. Ya, screenshot sesuai yang digambar ya. Tuh, oke, sudah saya kirim. Jaraknya 1,5. Pengumpulannya format PDF ya, teman-teman ya. Ya, Mister. Ya. Oh ya, udah jam 4 ini. Kalau misal ada kelas berikutnya, teman-teman bisa segera open Ada cam. Mister. Lanjut Ya. aja Mister. Nggak ada kok. Nanti telat lagi. Silakan bisa di open cam, terus kita Libur klasikalnya screenshot Mister. ya. Klasikalnya libur ya. Oke, silakan Mas Aska bisa dibuka, Mas. Waduh, ini udah kayak di ini ya. Rumah SpongeBob. Rumahnya SpongeBob. Ya, Mas Rafa, silakan Mas Deva, Mas Tristan, Mas Irfan, Mbak Rahma, Mas Boheman, Mas Faris. Oke, yuk segera dibuka biar bisa saya screenshot. Oke, malu-malu ini. Bentar, Semuanya Mas Mister ya. Nikolas sudah Bentar. bergaya aja ini Mas Nikolas. Mas Rafa, silahkan. Ya. Oke, Mas Boheman, Mas Tristan, Mas Deva, Mas Nah, Irfan. itu Mister, pendamping Bandung itu gimana Mister? Ya. Oke, sudah ya. Ini yang nggak muncul berarti nggak ke screenshot nih. Ya, 1, 2, 3. Oke, ya. Sip. Sudah, terima kasih teman-teman. Paling ganteng Kalau sendiri ada Mister. pertanyaan, ya kalau nanti ada pertanyaan silahkan bisa chat di grup atau bisa chat dengan saya personal ya. Nanti biar Lah Mister selalu respon ya Mister. ya kalau lagi ngajar nggak megang HP. Oke. Selalu respon banget ya. Terima kasih untuk sore hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mister. Ya, Thank you, Mister. Thank you. sama-sama. Kasih.
Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Ya, salam. Waalaikumsalam. Begitu, Mister. Eh, Makasih Mas Wahyu. ya, Saya sama-sama, live dulu Min. ya. Ya, terima kasih. Mari.